Halo Bang Bro. Cina, sebuah negara dengan populasi terpadat kedua di dunia, telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi yang dominan dalam beberapa dekade terakhir. Meski sempat dihina dan diremehkan sebagai negara produsen produk murah dan tidak berkualitas. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemajuan teknologinya yang luar biasa telah mengubah Cina sebagai pemain global yang dominan. Bahkan kekuatan dan kemajuan negara ini telah membuat Amerika Serikat, negara paling maju di dunia, merasa tersaingi. Cina telah mengalami perubahan ekonomi yang luar biasa sejak dimulainya reformasi ekonomi pada akhir tahun 1970-an. Melalui kombinasi reformasi ekonomi, investasi asing, serta industrialisasi yang cepat, Cina telah menjadi pabrik dunia dan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pertumbuhan PDB Cina yang tinggi berhasil mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang besar. Kemudian seiring dengan kemajuan ekonomi itu, Cina juga telah membuat langkah besar dalam bidang teknologi. Pemerintah Cina mengutamakan pengembangan teknologi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi serta kekuatan nasional. Investasi besar dalam riset dan pengembangan serta kebijakan industri yang mendukung telah mendorong inovasi di berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan bioteknologi. Hingga akhirnya perusahaan teknologi Cina seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent menjadi pemain terkemuka yang diperhitungkan oleh dunia. Kendati demikian, di balik kemajuan yang sangat membanggakan ini, Cina tengah menghadapi tantangan demografi yang serius, yaitu populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun. Usia pensiun di Cina biasanya sekitar antara 50 hingga 60 tahun. Yang angka ini dianggap sebagai salah satu usia pensiun termuda di antara negara-negara ekonomi utama dunia. Tahun 2023 Cina memiliki sekitar 297 juta orang berusia 60 tahun atau lebih, yang angka ini lebih dari 1/5 populasinya. Pada tahun 2035 jumlah ini diperkirakan akan melampaui 400 juta jiwa atau lebih dari 30% dari seluruh penduduk Cina. Pada satu sisi, tingginya penuaan yang terus meningkat memunculkan peluang ekonomi baru bagi Cina, yang dikenal sebagai silver economy atau ekonomi perak. Sektor ini mencakup layanan dan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa yang lebih tua. Dengan prediksi pertumbuhan yang luar biasa, silver economy diperkirakan menjadi salah satu pilar utama perekonomian negara tersebut dalam beberapa dekade mendatang. Nilai sektor silver economy saat ini telah mencapai sekitar 7 triliun yuan atau sekitar 15 kuadriliun rupiah. Angka ini diperkirakan akan meningkat pesat menjadi 30 triliun atau sekitar 60 kuadriliun rupiah pada tahun 2035. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar yang dapat mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk teknologi, kesehatan, gaya hidup, serta perumahan. Meski memicu peluang ekonomi di satu sisi, tingginya angka penuaan dan penurunan populasi memiliki implikasi yang luar biasa bagi masa depan negara Cina. Salah satu dampak paling langsung dari penuaan populasi adalah penurunan angkatan kerja. Dengan semakin sedikitnya orang usia produktif yang memasuki pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat secara pasti. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja pada beberapa sektor tertentu, terutama di industri manufaktur serta konstruksi padat karya. Angkatan kerja Cina pernah mencapai puncaknya pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Dan telah menurun sejak saat itu. Pada tahun 2022, angkatan kerja Cina berjumlah 788 juta orang, turun dari puncaknya sebesar 807 juta orang pada tahun 2015. Selain itu, penuaan dan penurunan populasi akan berdampak pada meningkatnya rasio ketergantungan, yaitu rasio antara penduduk non-usia produktif dengan penduduk usia produktif. Hal ini berarti bahwa semakin sedikit orang usia produktif yang harus menanggung beban ekonomi dari populasi yang semakin tua. Tekanan ini dapat dirasakan pada sistem jaminan sosial seperti pensiun dan perawatan kesehatan. Rasio ketergantungan usia tua di Cina meningkat dari 10,9% pada tahun 2010 menjadi 20,8% pada tahun 2020. Dan rasio ini diperkirakan akan mencapai 48,7% pada tahun 2050. Populasi yang menua juga akan mengubah pola konsumsi Cina.
Lansia cenderung memiliki pengeluaran yang lebih rendah untuk barang-barang konsumsi, sementara pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan layanan sosial meningkat. Kemudian penuaan populasi juga akan menyebabkan penurunan investasi, karena perusahaan jelas enggan untuk berinvestasi di negara dengan pasar tenaga kerja yang menyusut dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tidak pasti. Hal ini dapat dilihat misalnya dari pertumbuhan PDB Cina yang melambat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 PDB Cina hanya tumbuh sebesar 3%, yang merupakan angka terendah dalam beberapa dekade terakhir. Cina berharap bahwa kemajuan teknologi dapat membantu mengatasi tantangan demografis ini. Robot dan otomatisasi dapat menggantikan pekerja yang menua di sektor manufaktur. Kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi di sektor perawatan kesehatan serta layanan sosial. Namun teknologi juga dapat memperburuk ketidaksetaraan dan menciptakan pengangguran. Populasi yang menua jelas dapat menghambat inovasi serta kreativitas Cina. Karena itu Cina perlu menarik dan mempertahankan talenta muda mereka untuk tetap kompetitif di panggung global. Tingginya angka penuaan dan penurunan populasi di negeri Cina tidak muncul secara tiba-tiba. Perubahan demografis ini dipicu oleh kebijakan satu anak yang diterapkan pada akhir tahun 1970-an yang diterapkan oleh pemimpin Cina Deng Xiaoping untuk mengendalikan pertumbuhan populasi yang melonjak. Kebijakan ini ditegakkan dengan ketat melalui berbagai cara, termasuk denda yang berat, tekanan sosial, dan bahkan aborsi paksa. Kebijakan satu anak secara dramatis dapat menurunkan angka kelahiran di negara Cina. Tingkat kesuburan total yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang hidupnya turun dari 2,75 pada tahun 1979 menjadi 1,69 pada tahun 2000. Penurunan ini memperlambat pertumbuhan populasi Cina yang dianggap oleh banyak orang sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi pesat negara itu selama beberapa dekade terakhir. Namun demikian, kebijakan ini juga membawa konsekuensi sosial serta demografis yang serius. Salah satu yang paling menonjol adalah ketidakseimbangan gender. Keyakinan atau nilai budaya yang menempatkan anak laki-laki pada posisi yang lebih tinggi atau lebih disukai daripada anak perempuan. Dan dikombinasikan dengan pembatasan jumlah anak menyebabkan banyak terjadinya aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin dan pembuangan bayi perempuan. Rasio jenis kelamin saat lahir di negeri Cina adalah sekitar 118 anak laki-laki untuk setiap 100 anak perempuan. Hal ini jauh di atas rata-rata global. Ketidakseimbangan ini diperkirakan akan berlanjut selama beberapa dekade mendatang. Sebagai akibatnya, Cina saat ini memiliki kelebihan laki-laki yang cukup signifikan, yang diperkirakan mencapai 30 hingga 40 juta jiwa. Ketidakseimbangan ini menimbulkan masalah sosial seperti kesulitan bagi laki-laki dalam menemukan pasangan serta peningkatan perdagangan perempuan. Menyadari tantangan demografis yang dihadapi, pemerintah Cina telah mengambil langkah-langkah untuk membalikan tren penurunan angka kelahiran. Pada tahun 2016, misalnya kebijakan satu anak digantikan oleh kebijakan dua anak yang memungkinkan semua pasangan untuk memiliki dua anak. Pada tahun 2021, kebijakan tersebut dilonggarkan lebih lanjut yang memungkinkan setiap pasangan untuk memiliki 3 anak, akan tetapi perubahan kebijakan ini sejauh ini belum berhasil meningkatkan angka kelahiran secara signifikan. Banyak pasangan muda enggan memiliki lebih banyak anak karena tingginya biaya membesarkan anak terutama di kawasan perkotaan. Faktor-faktor lain seperti perubahan norma sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga berkontribusi pada penurunan angka kelahiran. Menurut Biro Statistik Nasional Cina, angka kelahiran pada tahun 2021 mencapai titik terendah dalam beberapa dekade terakhir, dengan hanya 10,62 juta kelahiran. Tingkat kesuburan total turun menjadi 1,3 pada tahun 2020, jauh di bawah tingkat penggantian 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi yang stabil. PBB memperkirakan bahwa populasi negara Cina akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan kemudian mulai menurun. Pada tahun 2100, populasi Cina diperkirakan akan menyusut menjadi kurang dari 1 miliar dibandingkan dengan 1,4 miliar pada tahun 2020.
Kemudian sebuah studi oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa penuaan populasi dapat mengurangi pertumbuhan PDB Cina sebesar 0,5 hingga 1 poin persentase per tahun antara tahun 2020 dan tahun 2050. Dengan populasi Cina yang diproyeksikan terus menurun, India muncul sebagai kandidat yang terkuat dengan bonus demografinya untuk mengambil alih posisi Cina. Hanya saja meski memiliki potensi demografis, India juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya prasarana. Maka untuk memanfaatkan bonus demografinya, India perlu mengatasi beragam tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka kebangkitan India sebagai negara terpadat di dunia akan memiliki dampak geopolitik yang signifikan. India diperkirakan akan memainkan peran yang lebih besar dalam urusan global dan akan menjadi pesaing utama Cina di Asia. Nah Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang menarik. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.